Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang laporan bank saya yang berjudul Peranan Administrasi pada Perkebunan Teh Mentaya. Pokok pembahasan yang akan saya bahas adalah poin pertama, saya akan membahas tentang latar belakang. Terus poin kedua, saya akan membahas tentang profil organisasi. Serta poin ketiga, saya akan membahas tentang aktivitas magang. Dan poin keempat, saya akan membahas tentang pembahasan. Poin kelima, saya akan membahas tentang kesimpulan dan saran. Dan poin keenam adalah refleksi diri. Baik, untuk mengefisiensi waktu, langsung saja pada poin pertama. Administrasi memiliki peranan yang sangat krusial dalam mendukung efektivitas dan efisiensi operasional organisasi, termasuk perkebunan. Dalam konteks perkebunan teh mentaya yang fokus pada industri komoditi teh, administrasi yang terstruktur dengan baik menjadi hal yang sangat penting dalam pengarsipan dan pengelolaan data, serta pelaporan keuangan dan penginputan data panen. Pengelolaan administrasi yang baik memastikan setiap aktivitas organisasi berjalan sesuai rencana dan terdokumentasi dengan baik. Dengan pengelolaan administrasi yang efektif, perkebunan dapat meningkatkan efisiensi, meminimalkan kesalahan, dan meningkatkan akuntabilitas. Oleh karena itu, administrasi yang efektif dan efisien menjadi langkah yang strategis untuk mendukung keberlanjutan operasional perkebunan teh mentaya, terutama dalam mencapai visi dan misi mereka. Topik magang ini berfokus pada peranan administrasi pada perkebunan teh mentaya. Untuk selanjutnya ada profil organisasi. Di sini ada profil singkat tentang perkebunan teh mentaya. Perkebunan teh mentaya berdiri pada tahun 1908 dengan nama Civiculter MY, swasta milik Belanda. Setelah mengalami beberapa perubahan kepemilikan dan pergantian nama, akhirnya pada tahun 2014 pemerintah Indonesia akhirnya resmi menyerahkan mayoritas saham perusahaan ini ke PT PN 3 atau yang kita kenal dengan Perkebunan Teh Nusantara 3 sebagai bagian dan upaya untuk membangun holding BUMN di bidang perkebunan. Perkebunan Teh Mentaya ini terletak di Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat. Dan perkebunan teh ini merupakan salah satu unit kebun di bawah BUMN. Di bawah BUMN Perkebunan Teh Nusantara 1 dan memiliki luas areal sebesar 2.133,72 hektar yang terbagi dalam 2 updeling yang tersebar di 12 desa dengan usaha pokok pengolahan teh. Untuk poin selanjutnya ada aktivitas magang. Pelaksanaan magang ini dilakukan selama kurang lebih 3 bulan dimulai dari tanggal 7 Oktober 2024 hingga 8 Januari 2025. Kegiatan magang dilaksanakan di Perkebunan Teh Mentaya, sebuah perusahaan industri pengolahan teh dan berfokus di kantor Perkebunan Teh Mentaya. Untuk sistem jam kerjanya di sana dimulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Dimulai dari jam 7.30 sampai jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Dan pihak perusahaan tidak membuat aturan khusus dalam berpakaian. Paling saja kita hanya mengikuti aturan yang sama dengan para pegawai, seperti misalkan kita hari Senin menggunakan hitam putih, Senin Selasa hitam putih, Rabu Kamis kita menggunakan batik, serta untuk Jumat dan Sabtu kita paling menggunakan pakaian bebas. Yang penting sopan dan nyaman saja. Dan untuk yang pertama yang saya kerjakan ketika magang adalah membuat penginputan data di aplikasi Checkroll. Penginputan data di aplikasi Checkroll ini adalah menginput data panen, absen karyawan, dan juga potongan teh untuk membantu perkebunan dalam menginput data panen setiap harinya sehingga memudahkan dalam penghitungan upah karyawan pemetik teh.
Dan selain itu, penginputan data ini adalah untuk memudahkan perkebunan dalam menyusun laporan keuangan bulanan dan tahunan karena data yang tersimpan telah terorganisasi dengan baik. Untuk yang kedua, saya melakukan penataan pengarsipan surat dengan sistem urutan bulan dan per subbagian. Penataan pengarsipan surat ini bertujuan untuk memudahkan dalam pencarian dokumen, dan penataan ini disusun dengan urutan bulan dari mulai Januari sampai dengan Desember, agar pada saat proses tutup buku lebih mudah dalam mencari dokumen dan penyesuaian data. Untuk ketiga adalah mengisi buku rencana anggaran biaya bahan dan barang. Saya ditugaskan untuk mengisi buku rencana anggaran biaya, yaitu menulis jenis barang, jumlah barang, dan harga barang. Dengan adanya penulisan ini bertujuan untuk menentukan jumlah biaya yang akan dikeluarkan untuk kebutuhan bahan dan barang perusahaan, dan sebagai pedoman pengeluaran biaya agar sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Dan untuk yang selanjutnya adalah penginputan data dan autentifikasi data pada aplikasi Dapenbon. Setiap tahun di perkebunan teh Mentaya selalu ada penginputan data pensiun karyawan, yaitu dengan memasukkan user ID atau nomor peserta penerima dana pensiun tersebut di aplikasi Dapenbon. Lalu setelah melakukan autentifikasi dengan melakukan pemotoan wajah atau penerimaan penerima dana pensiun beserta KTP. Ini ya poinnya adalah di pemotoan saja. Jadi kita melakukan pemotoan wajah untuk penerima untuk karyawan yang menerima dana pensiun, serta kita memotret kartu identitasnya. Kenapa ini dilakukan? Supaya mencegah penipuan dan untuk memverifikasi identitas penerima tersebut. Yang selanjutnya adalah menginput data kontrak karyawan di aplikasi Agris. Saya selaku penulis ikut terlibat dalam penginputan data kontrak kerja pada aplikasi Agris. Tujuan dari penginputan data kontrak kerja ini adalah untuk memasukkan data kontrak karyawan. Data-data tersebut diisi sesuai dengan pekerjaan karyawan tersebut. Data kontrak kerja yang diisi yaitu berupa posisi jabatan serta dokumen pelengkap seperti kartu identitas supaya datanya valid atau sesuai. Dan untuk yang terakhir yang saya kerjakan adalah menginput data kinerja karyawan di aplikasi Agris. Tujuan penginputan data kinerja karyawan di aplikasi Agris ini adalah untuk menentukan berapa skor kinerja karyawan di perkebunan teh Mentaya. Penilaian kinerja karyawan ini penting untuk mengevaluasi kinerja karyawan dan memberikan umpan balik yang membangun. Data penilaian ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, promosi pelatihan, atau pengembangan karir karyawan. Dan untuk selanjutnya ada pembahasan. Dalam poin pembahasan ini saya akan membahas tentang kendala yang dihadapi beserta solusinya. Untuk kendala yang dihadapi adalah yang pertama, kurangnya optimalisasi pada pengarsipan dokumen. Kenapa kurangnya optimalisasi pada pengarsipan dokumen? Dikarenakan sistem pengarsipan dokumen di perkebunan teh Mentaya masih menggunakan sistem manual, di mana folder-folder disimpan dalam bentuk fisik serta disusun sesuai dengan tanggal dan nomor surat. Kelemahan dari sistem ini adalah memakan banyak ruang, terus rawannya dokumen hilang dan rusak. Terus untuk yang kedua adalah keterbatasan peralatan dan teknologi. Perangkat teknologi perkebunan di perkebunan Mentaya masih terbilang cukup terbatas. Seperti komputer atau PC masih terbilang dalam versi yang lama, sehingga ketika kita melakukan penginputan data kurang optimal karena terkadang sering terjadi lemot ataupun terkadang komputer tersebut suka error. Dan terkendala juga pada printer yang terkadang ketika kita mau mencetak dokumen atau file, tintanya tidak keluar sehingga menghambat proses pencetakan sehingga memakan waktu yang lebih lama dan terkadang itu sangat mengganggu.
Dan untuk yang selanjutnya ada evaluasi dan penyelesaian masalah atau bisa disebut dengan solusi. Solusinya adalah yang pertama dengan mengubah sistem pengarsipan dokumen. Dengan menerapkan sistem arsip digital, tentu saja akan lebih mempermudah perkebunan teh Mentaya dalam pengelolaan dokumen dan meningkatkan efisiensi dan menjaga transparansi perkebunan teh Mentaya. Dengan adanya pengarsipan dalam bentuk digital ini, mungkin tidak akan perlu memakan banyak ruang karena pengarsipannya dalam bentuk digital dan tidak memperkecil kemungkinan dokumen rusak dan hilang. Terus yang selanjutnya mungkin adalah pengadaan peralatan dan teknologi. Dikarenakan komputer atau PC masih dalam versi yang terbilang tertinggal, mungkin perkebunan teh Mentaya ini disarankan untuk ada pengadaan barang dengan pengadaan barang komputer dalam versi yang lebih baru, sehingga mempermudah dalam penginputan data dan lebih efektif, karena dengan versi yang lebih baru tentunya aksesnya akan lebih cepat dan tidak akan lemot. Terus dengan menambah jumlah printer, karena printer di sana terbilang cukup terbatas, ketika salah satunya ada yang trouble atau misalkan bermasalah, maka akan sangat mengganggu. Jadi dengan pengadaan printer mungkin akan lebih mempermudah dalam proses percetakan. Dan untuk yang selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, selama magang di perkebunan teh Mentaya terdapat beberapa kendala yang mungkin mempengaruhi efektivitas administrasi dan operasional. Kendala utama adalah keterbatasan fasilitas teknologi seperti printer yang seperti saya tadi bilang, yang terkadang tintanya tidak keluar dan masalah teknis pada komputer yang terkadang suka error dan lemot pada saat penginputan data check roll. Selain itu, optimalisasi pada pengarsipan dokumen dari yang sistemnya manual menjadi digital, sehingga pengarsipan dokumen tersebut menjadi lebih efektif dan efisien. Kesimpulannya, perlu perbaikan dalam aspek administrasi ataupun teknologi agar perkebunan dapat beroperasi lebih efisien dan profesional. Penerapan digitalisasi dalam pengolahan dokumen bisa menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas kerja di perkebunan teh Mentaya. Mungkin untuk poin selanjutnya ada saran. Yang pertama, saran untuk perkebunan. Yang pertama adalah peningkatan fasilitas teknologi dengan menyediakan menambah jumlah printer sehingga ketika proses percetakan agak lebih mudah, dan melakukan pengadaan komputer ataupun PC dalam versi yang baru sehingga dalam proses penginputan data di check roll tidak terjadi error maupun lemot. Terus yang selanjutnya ada perubahan pada sistem pengarsipan data dengan menerapkan sistem pengarsipan data secara digital. Walaupun sebenarnya sistem pengarsipan data di Mentaya ini sudah terbilang bagus, tapi akan lebih baik lagi ketika pengarsipan datanya diubah ke dalam pengarsipan data digital karena akan lebih efektif dan efisien. Terus ada saran untuk program studi, mungkin dengan memperluas relasi dengan perusahaan atau pemerintahan maupun swasta. Tujuannya adalah untuk mempermudah mahasiswa dalam mencari tempat untuk magang. Dan untuk yang selanjutnya adalah refleksi diri. Selama 3 bulan magang di perkebunan teh Mentaya, saya selaku penulis memperoleh banyak pengalaman berharga yang melengkapi pembelajaran ketika di perkuliahan, terutama dalam pengelolaan administrasi serta pengelolaan data yang akurat dan terstruktur. Kita penulis juga belajar tentang kolaborasi dalam tim administratif sebagai bagian dalam tim. Penulis menyadari bahwa tidak ada pekerjaan administrasi yang dapat dilakukan sendirian, dan secara keseluruhan kegiatan magang memberikan banyak pengalaman yang berharga yang tidak hanya berguna untuk meningkatkan keterampilan. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang telah penulis pelajari, tentunya
Pengalaman ini akan penulis jadikan sebagai modal untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih baik di masa depan. Mungkin sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.